wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia jadikan dari sesudah lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia jadikan lagi dari sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ar-Rum ayat 54. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah menciptakan malaikat, jin dan setan, setelah menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan, barulah Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia terlebih dahulu. Barulah Allah kemudian menciptakan manusia. Manusia termasuk makhluk yang terakhir diciptakan. Tetapi manusia itu punya nilai yang unik dan malah dijadikan khalifah oleh Allah. Oleh karenanya di salah satu ayat Allah berkata, Dialah Allah yang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Dialah Allah yang telah menciptakan sesungguhnya manusia. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita kaji manusia itu secara garis besar sebetulnya terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur fisik jasmani ini. Yang kedua unsur rohani yaitu jiwa. Yang ketiga unsur ruh yaitunya alat hidup. Fisik, jiwa dan ruh. Hadirin kaum muslimin,
yang bisa kita latih, yang bisa kita didik cuma dua unsur, yaitunya jasmani dan jiwa. Sedangkan ruh itu adalah alat hidup. Kita tidak bisa mengapa-ngapa dengan ruh itu. Dia masuk, kita hidup, dia keluar, kita mati. Oleh karenanya yang bisa kita latih, yang bisa kita didik, yang bisa kita urus cuma yang dua itu, badan dan jiwa. Inilah yang dipesankan oleh orang-orang tua kita dulu di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun jiwa, bangun badan, baru Indonesia ini bisa raya. Hadirin kaum muslimin, lalu badan kita ini dijelaskan dalam ayat yang tadi, bahwa Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dari sesudah lemah itu dia jadikan kuat, dan sesudah kuat itu dijadikan lemah kembali dan beruban. Kita lihat betapa kita di waktu terlahir, jangankan berlari, berjalan pun tidak bisa. Jangankan berjalan, berdiri merangkak pun tidak bisa. Betapa lemahnya kita. Begitupun yang kita makan, yang lembut-lembut, ASI, kemudian meningkat lagi bubur, meningkat lagi pisang, baru nasi, baru yang lain-lain. Betapa lemahnya kita sehingga diperlukan waktu oleh orang tua untuk mengurus kita. Berapa banyak orang yang terlibat untuk mengurus kita karena kita memang lemah, mandi tidak bisa, makan tidak bisa, segalanya tidak bisa. Tetapi seiringnya waktu, kita toh bisa berdiri, kita bisa berjalan dan berlari, bahkan bisa mengangkat beban. Begitu kuat. Tetapi setelah kuat itu, kata Allah, kami jadikan kamu lemah kembali dan berubah. Yang tadinya bisa berlari, sekarang sudah susah berlari. Yang tadinya bisa berjalan sendiri, sekarang sudah dibantu dengan tongkat. Malah yang tadi bisa makan ini, makan itu, yang keras-keras, sekarang sudah pilih-pilih makan. Yang tadinya kuat berdiri, berlari, kembali seperti waktu ada anak. Betapa di waktu anak-anak untuk berdiri perlu kadang bergantung ke dinding. Di waktu anak-anak, sekarang setelah tua untuk berdiri pun harus bergantung ke dinding. Dijadikan lemah kembali. Itulah fisik manusia, kemudian beruban. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian jiwa manusia, Allah jelaskan, dialah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa sewaktu kamu lahir dari perut ibumu itu. Berhitung tidak bisa, membaca tidak bisa, menulis tidak bisa. Mana makanan yang boleh, yang tidak tahu. Begitu tidak punya ilmunya kita. Tapi seiring dengan waktu orang tua mengajar, orang-orang lingkungan kita mengajar, banyak yang kita tahu. Sekolah dan lain sebagainya. Tapi bukankah pada akhirnya juga begitu? Ada orang yang kembali hilang apa yang dia ingat. Dulu sebutkan ini, langsung bisa menyebutkannya. Dulu apa namanya, langsung bisa menyebutnya. Tapi sekarang sudah mulai mikir-mikir, memorinya sudah agak loadingnya sudah agak lambat, dan bahkan ada yang hilang sama sekali, dan itulah dia pikun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu kita pendek di dunia ini, harus kita didik badan dan jiwa kita itu dari kecil. Yang tentu dari awal orang tua, guru yang mendidiknya. Tapi kita harus segera membantu orang tua dan guru kita untuk mendidik diri kita.
Jangan serahkan saja kepada orang tua, kepada guru untuk mendidik kita. Kita harus membantu orang tua, guru dan lainnya untuk mendidik diri kita. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, maka manusia adalah makhluk yang mulia. Maka manusia adalah khalifah. Maka manusia bisa berbuat banyak. Disitulah nilai-nilai daripada manusia itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya ada nanti 3 kecerdasan pada diri manusia kalau dia mau mendidiknya. Ada namanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Nah, nabi yang diberi gelar yang wajib baginya yang disebut dengan fatonah itu, nabi punya ketiga kecerdasan ini. Dia punya kecerdasan intelektual, dia punya kecerdasan emosional, dan dia punya kecerdasan spiritual. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya pendidikan harus mengantarkan kepada ketiga kecerdasan itu. Nah, kalau itu berjalan, maka nilai manusia di sisi Allah menjadi tinggi. Di antaranya dikatakan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitupun jika badan ini, fisik ini kita latih, akan memiliki banyak keterampilan, akan memiliki banyak talenta. Bisa di bidang ini, bisa di bidang itu, bisa di bidang itu. Karena potensi itu sudah diinstalkan oleh Allah ke dalam setiap diri kita. Ada yang potensi itu sama sesama kita, dan ada yang berbeda. Ini bisa untuk nyanyi. Begitu saja dia mendengarkan nyanyi, langsung dia bisa. Ini bisa untuk silat bela diri. Begitu saja dia melihat, dia tidak payah untuk ngajarnya. Itu ada perbedaan-perbedaan satu dengan lain, tetapi ada yang sama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang disuruh oleh Allah mengembangkan pada diri kita. Karena itu sudah diinstalkan pada diri kita. Jangan sampai terlambat mengembangkannya. Begitupun kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan lain sebagainya itu, kalau mampu kita mengolahnya, mendidiknya, itu akan menjadi kecerdasan yang luar biasa. Bukankah kita diberikan alam yang kaya raya, yang disebut dengan sumber daya alam? Kalau negara lain berbicara minyak, kita di Indonesia punya minyak. Kalau orang lain dari negara lain berbicara tentang nikel, batu bara, kita punya. Kalau orang lain dari negara lain bicara emas, bicara minyak dan lain sebagainya, kita di Indonesia punya. Tetapi kalau sumber daya manusia tidak kita olah, sumber daya manusia kita tidak kita didik, maka sumber daya alam yang diberikan di lingkungan kita bisa-bisa tidak bisa menikmatinya. Karena kita tidak punya kecerdasan di sumber daya manusia. Oleh karenanya bangun jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang diberi spirit oleh Al-Quran, sehingga ketika orang mengikuti Nabi Muhammad belajar Al-Quran terus menerus, ada yang diberi spirit oleh Al-Quran menjadi dokter, itu yaitunya Ibnu Sina. Ada yang diberi spirit oleh Al-Quran ahli matematik, ahli kacamata, ahli ini, sehingga penemu-penemu itu dahulunya itu adalah dari orang Islam, dari orang yang membaca Al-Quran. Begitu juga penemu-penemu dulunya dari orang-orang yang sungguh-sungguh belajar Taurat di zamannya. Allah berikan keilmuan-keilmuan itu, spirit dari kitab suci. Misalnya orang-orang yang dahulu sebelum Nabi Muhammad, ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Bilqis yang terletak di negeri Sabah yang sekarang adalah Yaman di selatan Arab,
dipindahkan ke Palestina di kerajaan Nabi Sulaiman. Dari Palestina ke Masjidil Haram ke Mekah itu lebih kurang 1.500 km, dan ke Yamannya lebih kurang 500 km. Ketika Nabi Sulaiman berhadapan dengan seluruh pemuka-pemukanya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ini ke sini? Yang pertama tunjuk tangan, angkat tangan jin Ifrit. Kamu berapa lama? Baginda Raja duduk, belum berdiri sudah sampai di sini. Yang lain menunjuklah salah seorang yang diberi ilmu dari kitab Taurat. Dia tunjuk tangan. Saya Baginda Raja. Berapa lama engkau mincing? Dia sudah tiba di sini. Dari mincing menjelang terbuka atau terbuka menjelang mincing, itu dia sudah ada di sini. Lebih cepat daripada oleh jin Ifrit tadi. Dialah yang memindahkan itu. Hadirin kaum muslimin. Tetapi setelah 7 abad Islam ini megang peranan. Kemudian kitab-kitab, buku-buku Islam itu disalin oleh orang-orang lain ke dalam bahasanya, dalam bahasa Mongol, dalam bahasa ini, dalam bahasa itu. Setelah disalin, kemudian buku-buku Islam dilemparkan ke Sungai Tigris, tempat lewatnya kuda, sehingga menjadi hitamlah Sungai Tigris itu. Tinggallah umat Islam dalam kegelapan. Baru kemudian majulah bangsa Mongolia, bangsa Barat, bangsa lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang penting lagi kita kaji di situ adalah ternyata jiwa kita itu ada 3 tingkat. Yang pertama namanya amarah, yang kedua adalah lawamah, dan yang ketiga mutmainnah. Jiwa yang amarah itu adalah jiwa yang suka mengeluh, yang mudah tersinggung, yang mudah emosi, yang mudah sedih. Itu tingkatannya adalah pada jiwa amarah. Tapi nanti naik jiwa itu yang sudah mulai menyesali diri. Ya, umur saya sudah begini ya, kenapa masih malas saja saya ke masjid? Ya, saya sudah banyak menerima nikmat, kenapa kurang syukur saya? Ya, saya sudah bisa ini, berapa banyak orang yang terlibat membantu saya, ingin dia membalas orang-orang itu. Inilah orang-orang yang tiba di nafsu lawamah, jiwa yang sudah mulai ada kesadaran. Jika itu dididik lagi, akan tibalah dia di mutmainnah. Mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kenapa? Karena segalanya dia kembalikan kepada Allah. Dia tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Dia hanya berdoa, dia hanya berbuat, dia hanya berusaha. Selebih itu dia kembalikan kepada Allah apapun yang terjadi. Jiwanya sudah tenang. Dan dapat, kalau sudah sampai di tingkat jiwa yang tenang, Allah memanggilnya dengan penuh kemesraan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Betapa indah panggilan Allah ketika dia akan berpulang. Oleh karenanya, didiklah jiwa kita dari amarah ke lawamah, dari lawamah kepada mutmainnah. Tiba di mutmainnah kita berpulang. Itu adalah kepulangan yang penuh kenikmatan. Di dunia kita berbuat sebanyak-banyaknya, berkarya, dan untuk akhirat kita sudah menunggu balasan pahala yang berlipat ganda. Mari kita didik jiwa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Tuhan ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya. Jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tampakkanlah ia pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya, dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Wahai ya Allah, jadikanlah nilai hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Ya Allah ya Syakur, ya Allah yang mensyukuri dan menerima syukur. Terima kasih ya Allah, demikian besar kasih sayangmu kepada kami. Engkau utus Nabi dan Rasul, Engkau kirimkan kitab suci Al-Quran untuk kami sebagai pedoman, supaya kami maju di dunia ini, supaya kami tidak tergelincir dalam kehidupan dunia, supaya kami sampai ke akhirat. Terima kasih ya Allah, tapi ampuni kalau kami masih jauh dari ayat-ayat-Mu, kalau kami belum paham tentang ayat-ayat-Mu. Untuk itu bimbing kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan sumber daya alam yang banyak di negeri kami, di tanah air kami. Tapi ampuni ya Allah, kalau kami tidak bisa meningkatkan sumber daya manusia kami, nilai-nilai pendidikan kami, ampuni ya Allah, sehingga kami tidak mampu mengolah sumber daya alam yang telah Engkau berikan itu. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Qadiyal Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i